Selamat pagi, di video kali ini saya akan menampilkan hasil investasi saya di reksadana pendapatan tetap di aplikasi Bareksa. Sekaligus saya akan coba bandingkan ketika kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap dan berinvestasi langsung di obligasi. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian bisa juga cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Saat ini ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online seperti itu. Saya akan coba tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Misal di aplikasi Bareksa. Jadi selain berinvestasi di reksadana, di aplikasi Bareksa ini kita juga bisa berinvestasi di emas digital serta obligasi negara seperti itu. Kemudian juga di Tokopedia. Selain kita bisa berbelanja online di Tokopedia, kita juga bisa membeli reksadana. Tapi yang menjadi catatan, di Tokopedia hanya ada reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham tidak ada di Tokopedia. Selanjutnya yaitu di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi khusus membeli reksadana. Ada fitur yang sangat menarik yaitu namanya Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa kinerja suatu produk reksadana. Kita sudah direkomendasikan reksadana terbaik oleh Robo Advisor tersebut. Terus juga pembayarannya juga sangat simpel. Kita bisa menggunakan GoPay dan link aja seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya misal di Tanam Duit dan juga di Ajaib. Tapi pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana via online, aplikasi tersebut sudah mendapatkan lisensi atau sudah diawasi oleh OJK. Oh ya, jika kalian ingin tahu cara beli reksadana secara online, tutorialnya, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Ketika kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, si manajer investasi akan mengalokasikan sebagian besar alokasinya di obligasi, baik itu obligasi pemerintah serta obligasi perusahaan atau korporasi. Di sini saya akan coba review secara singkat, yaitu obligasi pemerintah ORI 017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketika kita berinvestasi di obligasi pemerintah, sebenarnya ada beberapa ketentuan. Ini adalah ORI 017 pemerintah yang di penerbitnya yaitu pemerintah Republik Indonesia. Jadi ketika kita mau membeli obligasi itu ada masa penawarannya. Jadi tidak bisa setiap saat kita ingin membeli obligasi. Misal di ORI 017 ini masa penawarannya 15 Juni sampai 19 Juli 2020. Jadi kita hanya bisa membeli ORI 017 pada tanggal 15 Juni sampai 9 Juli 2020. Kemudian di obligasi juga ada PPH final sebesar 15%. Ini termasuk lebih kecil jika dibandingkan dengan pajak dari deposito, yaitu sebesar 20%. Jadi kalau di obligasi itu 15% dan di deposito 20%. Terus kemudian ketika kita berinvestasi di obligasi itu ada minimal pemesanan. Jadi di ORI 017 ini itu minimal pemesanannya 1 juta dengan kelipatan 1 juta. Jadi kita bisa mulai berinvestasi di ORI 017 dengan minimal uang 1 juta. Untuk obligasi yang lain tentunya berbeda-beda menyesuaikan yang ditawarkan oleh pemerintah. Untuk jatuh tenornya yaitu 3 tahun. Jadi gampangannya seperti ini. Misal kita berinvestasi 1 juta di
ORI 017, maka selama 3 tahun uang kita ditahan, atau uang kita ditahan selama 3 tahun oleh pemerintah, dan setiap bulannya kita akan dikirimkan kupon atau bunga tersebut. Jadi uang kita ditahan 3 tahun dan kita mendapatkan bunga setiap bulan yang langsung dikirim ke rekening ATM kita. Jadi ini adalah perbedaan ketika kita berinvestasi di reksadana pendapat tetap. Kita bisa membeli kapan saja, dan ketika ingin mengambil kita tinggal menjualnya seperti itu. Sedangkan kalau di obligasi, misal di obligasi ini ORI 017 itu kita menunggu 3 tahun baru uangnya tersebut dikembalikan. Coba tampilkan beberapa informasi di produk reksadana pendapatan tetap yang saya pilih di aplikasi Bibit, karena di aplikasi ini informasinya lebih lengkap. Seperti itu. Kita langsung scroll ke bawah, kita lihat di pilih reksadana sendiri. Kita klik di obligasi, atau kalau di aplikasi Bareksa itu namanya pendapatan tetap, kita klik seperti ini. Saya milih produk Manulife obligasi unggulan kelas A. Kita bisa klik di sini untuk informasi yang lebih detail. Jadi keuntungannya ini secara historikal 1 tahun terakhir 8,21%. Ini cukup lumayan. Jadi investasi selama 1 tahun keuntungannya 8,21%, dan dana kelolaannya atau total AUM 928 miliar, hampir mendekati 1 triliun, dan ini cukup banyak. Berarti sudah banyak orang yang berinvestasi di Manulife obligasi unggulan kelas A. Ini adalah jenis produk reksadana obligasi dengan tingkat risiko sedang seperti itu. Kita juga bisa ceknya di sini. Ini adalah grafik 1 tahun terakhir, jadi naik turun, tapi untuk jangka panjang pasti naik. Itu adalah ciri dari reksadana pendapatan tetap, misal di 3 tahun terakhir. Kita coba, nah seperti ini grafiknya. Jadi ada fluktuatif, tapi untuk jangka panjang ini pasti mengalami kenaikan. Saya memilih di manajer investasi Manulife Investment Management. Di sini minimal pembelian 10.000 dan bank kustodian dan penampung bisa dilihat sendiri. Ini adalah alokasi aset, yaitu 2,34 di pasar uang, jadi 2,34 di obligasi. Maaf, di deposito, baik deposito bank konvensional maupun syariah. Ini karena tidak produk syariah jadi bebas. Kemudian di obligasi pemerintah serta di obligasi korporasi. Jika kalian ingin tahu informasinya lebih detail, bisa cek di fun fact sheet dari produk ini. Kalau sangat membutuhkan informasi yang rinci sampai ingin tahu laporan keuangannya, kalian bisa ceknya di yang namanya prospektus. Seperti itu. Hasil investasi saya di reksadana pendapatan tetap di aplikasi Bareksa. Kita bisa klik langsung di aplikasi Bareksa. Kita klik, kita masukkan verifikasi identitas. Jadi ini adalah total investasi saya, tapi saya akan tampilkan yang di reksadana pendapatan tetap saja. Selain kita bisa berinvestasi di reksadana di aplikasi Bareksa, kita juga bisa berinvestasi di emas digital. Kita akan coba klik di sini. Jadi ini adalah data per tanggal ini 2 hari lalu 19 Agustus 2020. Jadi ada harga beli dan harga jual. Ini sangat fluktuatif ya, bisa berganti-ganti setiap harinya. Ini untuk informasi harga emas. Jadi untuk grafiknya untuk 1 bulan terakhir, 7 hari terakhir, 3 bulan terakhir, atau bisa juga di 1 tahun terakhir. Jadi kita
bisa berinvestasi emas digital di aplikasi Bareksa. Kemudian kita juga bisa tarik emas fisik jika sudah mencapai 0,5 gram seperti itu. Selain di emas digital, kita juga bisa berinvestasi di SBN atau surat berharga negara atau obligasi. Kita bisa coba klik di sini. Kita memerlukan verifikasi data dan pastikan ketika kalian ingin membeli obligasi negara, kalian sudah mempunyai NPWP seperti itu. Saya akan masuk ke transaksi terlebih dahulu. Jadi saya melakukan pembelian produk ini pada tanggal 22 Juni 2020 dan saat video ini dibuat yaitu tanggal 21 Agustus 2020 atau sudah berjalan 2 bulan seperti itu. Kita langsung masuk ke portofolio dan masuk ke pendapatan tetap. Ini adalah hasil investasi saya. Jadi saya berinvestasi 1 juta dan keuntungan yang saya dapat yaitu 17.159 atau kalau dipersenkan imbal hasil yang saya dapat yaitu 1,69%. Jadi seperti itu. Saya berinvestasi di Manulife obligasi unggulan kelas A jenis reksadana pendapatan tetap dengan investasi 2 bulan keuntungannya 17.000. Mungkin seperti ini. Kembalikan seperti itu. Jika ada masukan, saran, dan yang lainnya bisa disampaikan di bawah. Terima kasih.